Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana isim domir, isim zohir pun dibagi berdasarkan mudzakkar dan muannasnya, juga berdasarkan mufrad, mutsanna, dan jamaknya. Adapun macamnya dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu isim alam, nama diri, isim jins, nama benda, dan isim al-makna, sesuatu yang abstrak. 3 macam isim tersebut adalah pembagian isim zohir yang jamid. Selain itu, ada isim zohir yang berupa isim mustaq, yaitu yang memiliki unsur kata kerja dan memiliki pola pecahan dalam ilmu tasrif. Jadi isim zohir itu ada yang jamid berupa isim alam, al-jins, dan al-makna, dan ada pula yang mustaq. Nah ini ya, kita bisa lihat dari tabel ini. Sebagaimana halnya domir, zohir juga dibedakan antara mudzakkar muannas, ya, mufrad, musanna, jama, ya. Jadi memang semua kata dalam bahasa Arab itu dibedakan antara untuk pembagian ini, ya. Nah, yang zohir itu secara makna ya bisa dikelompokkan kepada empat kelompok. Yang pertama al-alam. Al-alam itu nama diri ya. Baik itu untuk nama orang ya, atau misalnya kalau binatang punya nama ya, nama kota dan sebagainya, ini disebutnya dengan al-alam. Misalnya Muhammad itu untuk mudzakkar, nama laki-laki ya. Lalu Fatimah untuk nama perempuan. Ya, yang kedua ada yang disebut al-jins, nama jenis atau benda. Jenisnya apakah misalnya dia insanun, manusia, jenisnya manusia. Ya, misalnya kolamun, benda, pulpen, dia kan benda ya. Kurosatun, ya, buku tulis. Lalu al-makna itu suatu yang abstrak, misalnya ilmu. Ya, sa'adah, ya, kebahagiaan. Ya, atau juga berupa kata kerja. Kata kerja berasal dari suatu makna ini. Misalnya dorbun, memukul. Ya, gitu. Kitabatun, misalnya menulis. Itu disebut isim makna ya. Nah, ada yang mustaq. Mustaq ini, nah jadi secara asal tiga kelompok ini, alam, al-jins, dan al-makna, ya itu adalah jamid. Dia tidak diambil dari kata yang lain, ya jamid, tidak ada pola pecahannya, tidak memiliki unsur kata kerja. Kecuali yang al-makna ini sebagai dia al-makna ini disebut masdar juga ya, disebut juga dengan masdar karena dia sumber nanti lahirnya kata-kata yang mustaq ya. Nah, kemudian al-mustaq. Nah, al-mustaq ini diambil dari kata lain ya, muslimun misalnya, seorang muslim. Ya. Nah, kita lihat perubahannya kepada bentuk mufrad, musanna, jamaknya ya. Yang pertama al-alam, nama diri. Untuk mufrad Muhammadun. Muhammadun jadi secara asal dalam kata dalam bahasa Arab itu asalnya dia mufrad. Ya, dia mengandung makna satu. Jadi ketika disebut Muhammadun ya artinya satu Muhammad, satu orang Muhammad. Satu orang yang bernama Muhammad. Ya, nah ketika kita membuat kepada bentuk musanna untuk dua orang, menunjukkan dua orang atau menunjukkan banyak jamak, ya maka itu akan terjadi perubahan pada kata tersebut. Ya, untuk musanna itu cara membuat musanna itu ditambah alif nun, ya alif nun atau ya nun. Sini saya belum menuliskan karena nanti akan dibahas lagi sebetulnya untuk pembahasan musanna secara khusus. Ini untuk pengenalan saja dulu tentang isim zohir ini. Jadi bisa ditambah alif nun atau ya nun. Jadi bisa disebut Muhammadani atau Muhammadaini. Artinya dua Muhammad. Maksudnya ada dua orang namanya sama-sama Muhammad.
Ya. Nah, bisa juga dibuat bentuk jamaknya 3 ke atas. Ya, itu cara membuat jama. Nah, ini nanti jama mudzakkar salim ya, nanti kita pelajari untuk nama laki-laki ya, ataupun sifat ya, baik nama laki-laki atau sifat laki-laki. Itu cara membuatnya ditambah waw nun atau ya nun. Cuman ya nunnya beda dengan musanna ya. Kalau ya nun untuk jama ini sebelumnya harokatnya kasroh. Kalau musanna tadi sebelumnya fathah. Muhammadaini itu musanna. Kalau untuk jama Muhammaduna atau Muhammadina. Jadi beda dengan musanna. Kalau musanna pakai fathah sebelum ya-nya Muhammadaini. Kalau jama sebelum ya-nya kasroh Muhammadina gitu. Ya, jadi seperti itu. Isim zahir pun dibedakan dari segi mufrad, musanna, jama dengan adanya perubahan ya, penambahan huruf-huruf tertentu. Kalau musanna tambah alif nun atau ya nun, jama ditambah waw nun atau ya nun. Ya nun. Ya, cuman bedanya kalau ya yang musanna sebelumnya harokatnya apa? Fathah. Fathah, Muhammadaini. Ini. Kalau jama mudzakkar salim? Kasroh. Kasroh, Muhammadina. Gitu ya. Itu untuk nama ya laki-laki mudzakkar. Lalu nama untuk perempuan muannas misalnya Fatimah. Nah, biasanya kalau nama perempuan pakai ta marbutoh biasanya, tapi tidak semua. Ada juga yang tidak pakai ta marbutoh. Kayak Zainab ya, Maryam begitu. Fatimah tuh, nah secara asal dalam bahasa Arab kata itu mengandung makna mufrad, jadi menunjukkan satu. Ketika disebut Fatimah artinya maknanya satu orang yang bernama Fatimah. Satu Fatimah. Dibuat musanna sama caranya kayak tadi alif nun atau ya nun. Fatimatani atau Fatimataini. Begitu. Lalu untuk jamaknya ini disebut jama muannas salim. Cara membuatnya ditambah alif ta. Cara membuatnya alif ta. Cuman ta marbutohnya dihilangkan dulu. Ya, kalau sebelumnya kan Fatimatu ya tuh pakai ta marbutoh. Ketika membuat jamaknya jama muannas ya. Itu dihilangkan ta marbutohnya dan ditambah alif ta menjadi Fatimatu. Artinya Fatimah banyak. Tidak pakai tanwin, Ustaz? Tidak pakai tanwin, Pak. Karena ini termasuknya itu adalah ismul ladzi la yansharif. Jadi nanti termasuk pembagian isim murob ya. Yang tidak boleh ada tanwin. La yansharif tidak boleh ada tanwin. Jadi Fatimatu tidak boleh pakai tanwin. Ya alasannya adalah nama untuk muannas. Jadi nama untuk muannas itu termasuk yang tidak boleh pakai tanwin akhirnya itu. Fatimatu ya ininya juga ya. Ustaz, kalau Hindun apa Ustaz? Pengecualian ya, kecuali Hindun. Oh, nanti boleh ya. Ya, kemudian yang kedua al-jinsu ya, nama jenis atau benda, misalnya kolamun. Kolamun ya menunjukkan satu pulpen mufrad. Dibuat musanna ya tinggal ditambah alif nun atau ya nun, kolamani atau kolamaini. Nah, untuk jamaknya ya biasanya ini namanya jamak taksir. Jamak taksir itu yang pecah ya, berubah dari bentuk mufrad dari kolamun jadi aklamun. Artinya pulpen-pulpen. Nah, untuk jamak taksir ini polanya beda-beda ya, tidak satu pola, tidak seperti jamak mudzakkar salim tadi yang tambah waw nun ya nun. Muannas salim alif ta ya. Kalau jamak taksir ini harus dihafal setiap kata itu jamak taksirnya apa. Kolamun jamaknya aklamun. Pulpen. Kitabun misalnya kutubun, buku-buku.
babun, abwabun, pintu-pintu. Nanti akan dibahas secara khusus tentang jamak taksir ini ya. Ini untuk pengenalan dulu. Ya, lalu yang mu'anas ya untuk benda atau jenis, misalnya kurrosatun, buku tulis. Dia mengandung makna satu. Ketika mau dibuat makna dua, ya sama dibuat cara musanna ya, alif nun ya nun menjadi kurrosatani atau Kurosatani, kurrosatai. kurosataini. Ya, ketika dibuat mu'anas, nah ini sama menggunakan tambahan alif ta. Jadi kurrosatun. Tambah alif ta, jamak mu'anas. Ya, tambah butonya dihilangkan. Lalu menjadi kurrosatun. Yang jamak mu'anas itu harus diingat dia tidak menerima, tidak pakai fathah ya akhirnya itu. Jadi perubahannya cuma dua. Cuman domah dan kasroh. Ya. Aklamun, kurosatun, kurosatin. Tidak bisa kurosatan yang jamaknya ini. Begitu juga Fatimatu, Fatimati, tidak ada Fatimata, tidak bisa. Kalau yang lain bisa, kalau yang mufrad bisa ya. Qalamun, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, ya, qalamun, qalaman, qalamin. Kurosatun, kurosatan, kurosatin bisa. Nah, itu untuk al-jinsu. Ya, secara makna ini menunjukkan benda ya. Atau jenis ya, jenis sesuatu gitu ya. Nah, yang ketiga al-makna, sesuatu yang abstrak ya, tidak terlihat. Misalnya ilmu tidak terlihat ilmu itu ya. Dalam pikiran kita ilmu itu, di dalam akal kita ya. Nah, misalnya ilmun, satu ilmu. Ketika dibuat musana ya tambah alif nun ya nun, ilmani atau ilmaini. Ilmaini. Jamaknya, nah ini menggunakan jamak taksir ya, ulumun, ilmu-ilmu. Ya itu termasuk bentuk mudzakkar karena tidak pakai ta marbutah. Nah yang pakai ta marbutah masuknya mu'anas. Sa'adatun, misalnya kebahagiaan. Musananya sa'adatani atau sa'adataini. Jamaknya ini juga menggunakan jamak mu'anas salim ya, dihilangkan ta marbutah ditambah alif ta, sa'adatun atau sa'adatin. Ya. Bentuknya juga Ustaz bisa nggak selalu sa'adatun gitu, bisa nggak pakai ta marbutah juga? Tidak bisa. Kalau yang sudah pakai ta marbutah tidak bisa dihilangkan. Kalau untuk yang kayak al-jinsu ya ada al-makna itu tidak bisa. Ya. Kecuali nanti yang mustaq yang berupa sifat kayak muslimun jadi muslimatun itu bisa. Cuman maknanya kalau muslimun kan untuk laki-laki. Muslimatun untuk perempuan. Nah, kalau untuk yang isi makna jinsu alam itu kan nggak bisa. Kalau pakai ta marbutah ya udah pakai ta marbutah gitu. Sa'adatun tidak bisa jadi sa'adun, nggak bisa. Jadi punya kekhususan tersendiri kalau untuk alam, al-jinsu dan al-makna. Kurosatun ya kurosatun, nggak bisa jadi kurosun, nggak bisa. Ini mengikuti bentuk asalnya ya tadi. Bentuk asalnya. Berbeda kalau mustaq, karena mustaq itu diambil dari kata lain. Kalau ditambah ta marbutah itu mu'anas, kalau tidak itu mudzakkar. Nah, itu mustaq biasanya untuk yang mustaq ini. Ya, untuk kayak misalnya yang al-jinsu yang benda ya, yang mu'anas misalnya hakibatun, itu jamaknya tidak selalu menggunakan alif ta ya. Tidak selalu jamak mu'anas salim, tapi ada juga yang pakai jamak taksir. Misalnya hakibatun tas, hakibatani, hakibataini, nah jamaknya pakai jamak taksir haqaib. Gitu. Jadi tergantung jamaknya itu dia pakai yang mana.
Nanti akan dibahas secara lebih detail lagi ya tentang masing-masing jamak ini. Dan untuk mengenal dulu ya bahwa isim zahir ini dibedakan dari segi mudzakkar muannas dan dari segi mufrad musanna jamak seperti halnya domir yang tadi. Ya, cuman kalau domir tidak ada pembuatan pola-pola yang seperti ini tambah alif nun tidak ada kan kalau domir itu. Nah, yang mustaq, kalau yang tiga ini sebenarnya termasuk kategori jamid, ya, karena tidak diambil dari kata lain, ya dia berdiri sendiri. Nah, kalau mustaq ini diambil khususnya dari isim al-mana ini sebetulnya, yang mustaq ini. Misalnya muslimun, seorang muslim, itu laki-laki ya. Muslimani atau muslimah ini dua orang muslim. Muslimuna, orang-orang muslim. Ini sama, membuatnya ditambah waw nun atau ya nun. Muslimina. Nah, untuk mu'anasnya, untuk mustaq ini tinggal ditambah ta marbutoh. Dari muslimun menjadi muslimatun. Musananya muslimatani, muslimataini. Jamaknya pakai jamak muannas salim muslimatun. Ya, orang-orang muslimah. Ya.